Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Dapur Fitri. Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua sehat, semangat, penuh berkah. Oke, hari ini aku mau masak ya, aku mau berbagi kepada kalian cara aku bikin kari kambing ya. Kari kambing dengan pendampingnya yaitu roti jala. Ya, roti jala dan kari kambing hari ini. Oke guys, aku pakai 1 kilogram daging kambing nih. Maknyus banget ya. Kebetulan aku punya yang dagingnya tuh masih sama tulangnya. Jadi bagian paha ya. Bagian paha ini dia udah suhu ruang. Jadi pertama-tama kita mau bikin adonan roti jalanya terlebih dahulu, oke? Ini untuk roti jalanya bahannya 2 butir telur, santan instannya 2 bungkus, ini 65 kali 2 berarti 130 ya guys. Terus sama tepung terigu, ini tepung terigu segitiga ya. Protein sedang atau tepung terigu serbaguna, oke? Pertama-tama kita masukin terlebih dahulu, ini minyak ya. Minyaknya ada 120, minyak 120, kemudian telur 2 buah, kemudian santannya ini 2 bungkus, segitiga aja ya. Kalau kalian mau pakai santan kental juga boleh, silakan ya. Aku ini campurnya pakai blender ya, untuk mempermudah pencampuran ya. Jadi kalau kalian mau pakai whisk atau diaduk-aduk, pokoknya asal rata nggak masalah, monggo ya. Oke, ini tepungnya aku pakai 350 gram. Tepungnya 350, untuk airnya kurang lebih 600 ml ya airnya ya. Ini kita campurin juga ke dalam si blender ya. Pokoknya kita campur-campur sampai rata. Tutup blendernya. Diaduk sampai semuanya rata, oke? Oke. Nah, ini dia udah rata. Udah rata. Kita untuk memastikan dia tidak ada tepung yang menggumpal, boleh kita saring lagi ya. Disaring kembali. Hanya untuk memastikan dia rata. Nah, adonannya itu dia nggak encer tapi juga nggak kental ya, jadi sedang. Oke, nah liatin ya. Kenapa ini disaring? Karena nanti kita akan menjalanya dia. Kalau dia ada gumpalan nanti biasanya suka nyangkut di botolnya. Oke. Nah ini adonannya harus kita diamkan terlebih dahulu kurang lebih 15-20 menit ya guys. Oke, jadi sambil kita bikin gulainya, kita diamkan terlebih dahulu untuk adonan roti jalanya, oke? Nah, ini kita kocok-kocok dulu ininya ya.
blendernya mau dipakai buat giling bumbu. Nih, untuk dagingnya kalian boleh pakai daging kambing ataupun daging sapi ya. Ini aku beli yang seperti ini guys, bagian paha ya, lamb chop. Seperti ini masih ada tulangnya. Nah ini udah aku marinasi terlebih dahulu dengan aku pakai cuka apel plus 1 sendok teh garam ya, dimarinasi terlebih dahulu untuk menghilangkan bau-bau amis, aroma amisnya. Oke. Boleh juga kalian pakai jeruk nipis atau jeruk lemo diperes gitu ya, campurin garam. Oke? Itu. Kemudian kita mau menghaluskan bumbu. Sekarang untuk bumbu-bumbunya guys, ini ada lengkuas untuk bumbu keringnya ya. Aku pakai 3 buah lengkuas, terus daun jeruk. Daun jeruk pakai 5 lembar. Ini ada daun salam juga, kurang lebih 3 lembar. Oke, kita pakai santan juga ya. Santannya ini aku pakai santan kental, kurang lebih 500 ml ya. Kalau kalian mau bikin kuahnya banyak, boleh ditambahkan lagi santannya ya. Santannya santan kental, oke. Nah, karena kebetulan di rumah itu tidak begitu suka yang kental, jadi mereka sukanya yang sedikit cair ya. Jadi aku pakai santannya sedikit. Oke. Ini aku pakai 3 buah bunga lawang. Oke. Pakai juga ada cengkeh ya. Ini untuk aromatik ya. Biasanya kan kalau kari itu aromanya kuat. Oke. Aku juga pakai 5 buah kapulaga. Nih, kapulaga yang putih ya. Kalau mau pakai yang hijau monggo aja. Pakai juga ini ada ketumbar. Ketumbarnya pakai kurang lebih 30 gram. Ini ada jinten. Aku pakai jinten juga sedikit ya. Kurang lebih 3 gram. Ini ada cabai bubuk. Nah, kalian harus harus memilih mau bikin kari yang warnanya apa. Kalau misalnya kari sebenarnya itu kan warnanya rada-rada merah. Tapi kalau orang Indo yang warna kuning juga bisa disebut kari. Ya, aku ini pakai 60 gram cabai merah ya, kita sambil blender ya. 60 gram cabai merah ini udah aku blender ya, karena aku punya stok cabai merah. Biasanya udah di blender terlebih dahulu ya. Ini pakai cabai merah. Kita haluskan ya. Kunyitnya ini 10 sampai 15 gram ya. Kunyit, kemudian ketumbar, ini cabai bubuk. Cabai bubuknya aku pakai cuma 10 gram ini. Kenapa dia nggak mau turun? Cabai bubuk 10 gram. Kemudian, oh ya aku juga pakai ini, kayu manis ya buat aromanya. Kemudian, bawang merah, bawang putih. Bawang merahnya 60 gram. Bawang putihnya 40 gram. Kemiri. Ini lengkuas. Kemirinya 30 gram. Sebaiknya sih kemirinya udah digongsok dulu ya. Tapi ini nggak apa-apa, langsung masuk juga nggak masalah guys. Ini pakai lengkuas. Lengkuasnya aku mau potong dulu ya. Lengkuasnya dipotong-potong supaya membantu kerja blender. Dia rada gede-gede potongannya, jadi nanti harus dipastikan dia hancur. Tambahin air ya guys. Tambahin air supaya
ngeblendnya mudah. Blender dulu ya, sorry ya suaranya berisik nih. Ini bawang merah, bawang putih mau kita iris terlebih dahulu ya. Ini sebagian tadi nggak semuanya di blender, aku sebagian buat ditumis ya. Ini tadi kan bawang merahnya 60, bawang putihnya 40. Ini ditambahin bawang merahnya 30 sama bawang putihnya 20 ya. Kemudian kita siapkan wajannya. Ini aku panaskan terlebih dahulu minyaknya ya. Pakai sedikit minyak. Kemudian ini jangan lupa serainya 3 buah kita geprek dulu ya. Mana geprekan? Nih kalau nggak ada geprek, kita geprek gini. Prek, prek, prek. Ini karena itunya ada di dapur yang satu. Serai 3, daun jeruk 5. Ini kita tumis terlebih dahulu ya, biar aromanya keluar nih. Aku suka yang pertama dimasukin biar aromanya lebih strong. Oh ya, satu lagi harusnya pakai daun kari. Daun karinya kemana ya? Ini ada 5 cm kayu manis, 2 buah bunga lawang, 5 buah cengkeh. Oke, pakai juga kapulaga 5 buah. Kapulaganya boleh digeprek juga ya. Kapulaga, jinten. Aku jintennya nggak pakai dihaluskan, ini jintennya di sini aja ya. Sama bawang merah, bawang putih tadi yang sudah kita iris. Ini kita tumis terlebih dahulu ya. Wow, ini harum banget guys. Wanginya, aromanya nih, aroma kari banget. Nah ini kalau misalnya aromanya udah keluar begini, kemudian kita masukin si bumbu halusnya tadi ya. Bumbu halusnya. Kita masukin ya. Kita masak dulu sampai si bumbunya ini matang. Kan kalau misalnya kita masak rendang atau masak kari itu kan ada bubuk serbaguna Padang tuh. Ini aku pakai si kari, bubuk kari yang udah jadi ya. Ini isinya sebenarnya dia ketumbar, kunyit, lengkap lah pokoknya semuanya. Ini ada kayu manis, ada jinten, ada adas, ada cengkeh, ada bunga lawang gitu. Tapi dia udah
tercampur menjadi satu di sini gitu. Ini juga fungsinya untuk memperkuat rasa ya guys. Ini kita masukin dagingnya. Oke. Dagingnya kita masukin nih. Liatin ya, aku pakai daging istimewa loh. Tuh. Wah. Dagingnya tuh keren nggak? Bagian yang enak-enak nih. Tuh. Bagian paha ini. Masukin si asemnya tadi ya. Si asem, kita aduk dulu ini biar dagingnya bumbunya menyelimuti daging gitu ya. Meresap. Tegang banget nih live-nya, ada penontonnya gak sih? Aku nggak bisa ngeliat nih, lihat ya. Kalau misalnya kayak kita mau bikin kari, terus kita mau bikin apa tuh roti jala ya, bikinnya kuahnya yang banyak guys. Kan kalau orang-orang makan kari sama roti canai itu biasanya kuahnya ya. Kuahnya yang banyak. Wow, gimana guys? Maknyus nggak nih rasanya kelihatannya nih? Dagingnya tebal-tebal guys. Nah ini tahap berikutnya ini kita harus masaknya ini pelan-pelan ya. Kenapa pelan-pelan? Supaya si dagingnya meresap sampai ke dalam bumbunya ya. Iya biar empuk bener. Ini santan kentalnya 500. mili. Kasih air ya, ini ada air, tambahin air kurang lebih 1 liter lah. Oke, nah ini boleh sih kita tambahin garam sedikit ya buat perasa. Tapi nanti kita harus tes rasa juga. Ini garam, aku kasih sedikit. Nanti kita tes rasa ya terakhir. Oke, selesai ya. Selesai, ini tinggal kita tunggu matengnya. Liatin tuh dagingnya tebel-tebel. Dimasukin ke dalam sini ya. Ininya, adonannya dimasukin ke dalam botol. Sebenarnya kari kambing ini enak juga kalau dipadukan dengan roti canai, guys. Ini apinya kecil aja, terus kita jala. Nah, ini untuk motifnya ini terserah kalian ya. Tapi sebenarnya jangan putus. Begitu. Dilipat. Digulung. Loh. Itu ya.